Hai, balik lagi di sesi curhat, tempat di mana kita ngebahas hal-hal unik dari penjuru dunia dengan gaya santai ala tongkrongan warung kopi. Enak banget anjing. Hari ini kita akan ngobrolin tentang satu kota yang namanya udah legend banget, Athena, Yunani. Yap, kota yang katanya jadi tempat lahirnya demokrasi, filsafat, dan gadis-gadis cantik. Menarik nih. Oh my god. Wow. Duduk manis, siapin cemilan, karena kita bakal kupas tuntas keunikan Athena. Dari tradisi yang nyentrik, sampai daya tarik penduduknya yang konon bisa bikin turis betah nggak pulang-pulang. Jadi, Athena itu bukan cuma nama dewi perang dan kebijaksanaan dalam mitologi Yunani, tapi juga nama kota yang jadi ibu kotanya negara Yunani. Kota ini punya sejarah ribuan tahun dan pernah jadi pusat peradaban paling berpengaruh di dunia kuno. Bayangin, pas negara lain masih main petak umpet, orang-orang Athena udah debat soal demokrasi dan logika. Keren nggak tuh? Athena tuh kaya banget soal budaya. Salah satu tradisi tertua di sana adalah Panathenaia, festival yang diselenggarakan buat ngerayain Dewi Athena. Isinya ada parade, lomba atletik, sampai musik dan tarian tradisional. Kayak 17 Agustusan tapi versi dewa-dewi gitu guys. Dan jangan salah, tradisi seperti Cafe Neo alias nongkrong di kedai kopi sambil ngobrol politik dan filosofi masih hidup sampai sekarang. Tapi jangan bayangin kayak nongkrong sambil main Mobile Legends ya. Di sini mereka bisa debat soal eksistensi manusia selama berjam-jam. Gokil. Soal makanan, Athena punya banyak yang unik dan lezat. Yang paling terkenal tentu aja gyros, semacam kebab ala Yunani yang diputar-putar di panggangan. Rasanya nendang banget. Terus ada juga minuman tradisional namanya ouzo. Ini adalah minuman beralkohol khas Yunani yang rasanya kayak adas manis. Tapi hati-hati ya, ini keras loh. Kalau nggak kuat, bisa-bisa kamu ngobrol sama patung Zeus malam-malam. Nah, kita masuk ke topik yang katanya bikin netizen penasaran. Cewek-cewek Athena katanya cakep-cakep, bening, kayak dewi turun dari langit. Tapi, bener nggak sih? Secara statistik, memang wanita Yunani termasuk yang punya standar kecantikan klasik. Rambut gelap, mata tajam, kulit eksotis, dan gaya jalan kayak Ratu Cleopatra. Tapi, bukan cuma soal penampilan loh bro. Cewek-cewek Athena terkenal pintar, percaya diri, dan mandiri. Mungkin karena mereka tumbuh di kota yang dulu melahirkan tokoh filsuf top dunia ya. Tapi inget bro, cakep itu relatif. Jangan cuma nyari yang cantik, tapi juga yang bisa diajak diskusi tentang makna hidup sambil makan gyros. Ya enggak? Kalau ngomongin Athena, gak afdol kalau nggak ngebahas seni dan arsitekturnya. Kota ini ibarat museum raksasa terbuka. Ada Akropolis, benteng di atas bukit yang jadi simbol kejayaan Yunani kuno. Di situ ada Parthenon, kuil megah buat Dewi Athena. Patung-patung di Athena juga luar biasa detailnya. Bahkan sampai urat leher patung aja bisa kelihatan. Ini bukan patung KW ya, ini patung ori dari ribuan tahun lalu. Dan sekarang seni di Athena makin beragam. Mulai dari seni jalanan alias graffiti, teater modern, sampai konser musik elektronik di tempat-tempat antik. Kayak gabungan masa lalu dan masa depan yang damai banget. Cewek-cewek Athena gak cuma cantik, tapi juga stylish. Mereka punya gaya yang simple, tapi elegan. Banyak yang masih suka pakai baju linen ala zaman kuno, tapi dipaduin sama sneakers kekinian. Jadi kayak kalau Ratu Sparta punya akun Instagram, ya gitu tampilannya. Gaya hidup di Athena juga lebih santai. Mereka sangat menghargai waktu luang alias siga-siga. Artinya pelan-pelan, santai aja. Hidup itu nggak usah buru-buru bro. Makan siang bisa 2 jam, ngopi bisa 3 jam. Healing banget gak sih? Nice. Orang-orang Athena juga terkenal ramah dan terbuka sama turis. Bahkan kalau kamu nyasar, ada kemungkinan kamu malah diajak duduk, dikasih ouzo, terus dikuliahin tentang sejarah Yunani. Beneran,
mereka bangga banget sama sejarahnya. Dan walau kotanya makin modern, tapi mereka tetap menjaga warisan budaya. Ada ribuan situs arkeologi, museum, dan teater kuno yang masih aktif sampai sekarang. Athena juga punya banyak keunikan yang kadang nggak disangka-sangka. Lampu merah pejalan kaki berbentuk mitologi. Serius, ada yang pakai siluet Dewi Athena loh. Nama jalan kebanyakan pakai nama dewa, filsuf, atau tokoh sejarah. Bayangin, kamu tinggal di Jalan Plato nomor 10. Epic gak? Ada festival film terbuka di bawah Akropolis. Nonton film sambil ngeliatin bangunan ribuan tahun. Cuma di Athena, bro. Anjing liar di kota diurus sama pemerintah. Mereka punya rumah sakit dan makanan yang disiapkan khusus. Jadi, walau liar, anjing di Athena hidupnya kayak sultan. Jadi, Athena itu bukan cuma soal sejarah, bukan cuma tempat cewek cantik, dan bukan cuma bangunan kuno yang keren buat difoto. Tapi ini kota yang hidup, yang penuh warna, dan punya jiwa. Di sini, masa lalu dan masa kini duduk berdampingan sambil ngopi. Tradisi dan modernitas nggak saling tabrakan, tapi saling peluk. Dan yang paling penting, Athena ngajarin kita bahwa kecantikan itu bukan cuma di wajah, tapi juga di pikiran dan budaya. Oke, itu dia curhatan kita kali ini di sesi curhat. Buat kamu yang punya mimpi jalan-jalan ke Athena, semoga cepat kesampaian ya. Jangan lupa, kalau nanti beneran ke sana, jangan cuma cari cewek cantik, tapi juga pahami cerita dan makna di balik tiap sudut kota. Oke. Kalau kamu suka konten ini, klik like, share ke temenmu yang doyan sejarah atau suka cewek Yunani, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten curhat kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi di sesi curhat, tempat di mana hal remeh bisa jadi obrolan serius atau sebaliknya.